Shalom saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Saya Ardi, menyambut Anda di dalam renungan Kristen Saudara Rohani. Selamat datang kembali di dalam renungan dan siraman rohani pagi hari ini. Harapan kami, semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah dan tercurah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan kita pada pagi ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Selamat pagi Allah Bapa di surga, Allah yang Maha Pengasih dan Maha Baik. Terima kasih untuk penjagaan-Mu semalaman sehingga kami bisa tidur dengan nyenyak. Terima kasih untuk pagi yang indah yang Tuhan sediakan untuk kami. Tuhan, kami mau berdoa untuk sahabat, keluarga, dan rekan kami yang sedang sakit. Kiranya Tuhan berkenan untuk menjamah, Tuhan berkenan untuk menyembuhkan segala penyakit yang ada di dalam dirinya. Bagi sahabat pendengar kami yang sedang sakit, berkati juga obat yang dikonsumsi, dokter, perawat, serta keluarga yang mendampingi, biar mereka bisa menjalankan perannya dengan baik dan saudara kami bisa sembuh dan beraktivitas seperti sedia kala. Tuhan, pada hari ini, kami anak-anak-Mu akan melakukan berbagai aktivitas. Kami akan bekerja dan menjalankan tanggung jawab kami, kiranya Kau yang mampukan. Kami serahkan seluruh rencana dan agenda hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang berkarya dan biarkan semua rencana sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan Yesus yang baik. Ampuni dosa dan kesalahan kami Tuhan. Jadikan kami pribadi yang lebih baik setiap harinya. Terima kasih karena telah membolehkanku untuk kembali menghirup udara segar di pagi hari ini. Menikmati seluruh anugerah yang telah Engkau berikan kepadaku. Ajar kami menjadi pribadi yang lebih baik. Itu semua karena kebaikan dan curahan kasih yang nyata dari Engkau di kehidupanku. Haleluya! Dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa. Amin. Sahabat pendengar saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita hari ini terambil dari kitab 1 Petrus 2 ayat 11 sampai dengan ayat 17. Peringatan untuk hidup sebagai hamba Allah. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu, supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Tunduklah, karena Allah, kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik kamu membungkamkan kepicikan orang-orang yang bodoh. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Hormatilah semua orang. Kasihilah saudara-saudaramu. Takutlah akan Allah. Hormatilah raja. Ayat renungan kita pada pagi hari ini terambil dari kitab 1 Petrus 2 ayat 11 sampai dengan ayat 17.
Inti dari ayat emas renungan kita adalah, milikilah cara hidup yang baik, supaya mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah. Mari kita mulai renungan pagi kita. Kata-kata bijak yang dapat kita petik adalah kasih yang limpah ruah. Renungan kita pada hari ini ditulis dan disusun oleh Mike Whitmer. Mari kita mulai kisah inspiratif. Seorang wanita yang duduk di sebelah saya di pesawat berkata bahwa ia bukan orang beragama dan telah pindah ke sebuah kota yang dihuni banyak orang Kristen. Ketika ia mengatakan bahwa hampir semua tetangganya pergi ke gereja, saya menanyakan pengalamannya. Ia berkata bahwa ia takkan pernah dapat membalas kemurahan hati mereka ketika ia membawa ayahnya yang seorang difabel ke negara barunya ini. Para tetangga membangun sebuah jalur kursi roda yang landai menuju ke rumahnya dan menyumbangkan sebuah tempat tidur rumah sakit serta perlengkapan medis. Ia berkata, jika menjadi seorang Kristen membuat seseorang begitu baik, seharusnya semua orang menjadi Kristen. Ucapannya itu persis seperti yang Yesus harapkan. Dia berkata kepada murid-muridnya, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Matius 5 ayat 16. Petrus mendengar perintah Kristus tersebut dan meneruskannya, kelakuanmu di antara orang yang tidak mengenal Tuhan haruslah sangat baik, sehingga apabila mereka memfitnah kalian sebagai orang jahat, mereka toh harus mengakui perbuatanmu yang baik, sehingga mereka akan memuji Allah. 1 Petrus 2 ayat 12. Sesama kita yang tidak beriman kepada Yesus mungkin tidak mengerti apa yang kita percaya dan alasan kita mempercayainya. Jangan khawatir, selama masih ada satu hal yang tidak dapat mereka pahami, yaitu limpah ruahnya kasih kita. Wanita kenalan saya tadi mengagumi para tetangga Kristen yang selalu mempedulikannya meski ia tidak termasuk salah satu dari mereka. Menurut pengakuannya, ia tahu bahwa ia dikasihi karena Yesus, dan ia bersyukur kepada Allah. Ia mungkin belum percaya kepada Kristus, tetapi ia bersyukur ada orang lain yang sungguh-sungguh percaya. Marilah kita renungkan di dalam hati kita, siapa kenalan Anda yang membutuhkan Yesus? Bagaimana Anda dapat mengasihi mereka karena Yesus? Hal ini patut kamu ketahui dan menambah wawasan kamu. Dalam kitab 1 dan 2 Petrus, Rasul Petrus menulis untuk menghibur dan menyemangati orang-orang Kristen Yahudi yang tinggal sebagai orang asing. 1 Petrus 1 ayat 1, dikenal sebagai diaspora Yahudi di seluruh wilayah Asia Kecil atau Turki saat ini dan yang sedang dianiaya karena iman mereka kepada Kristus. Sebagai seorang murid Yesus, Petrus mengerti keadaan mereka, karena ia juga pernah dianiaya dan bahkan dipenjara 3 kali karena memberitakan Injil. Kemungkinan besar, sang rasul menuliskan surat-suratnya sekitar tahun 62 sampai 65 di Roma, tempat ia diyakini mati martir pada masa pemerintahan Kaisar Nero. Pada era kekaisaran Romawi tersebut, Nero mengadakan penganiayaan besar-besaran terhadap para pengikut Yesus, yang disiksa dan dibunuh karena iman mereka. Petrus menulis suratnya untuk mendorong orang-orang percaya untuk hidup sedemikian rupa sehingga orang-orang yang belum percaya akan tertarik kepada Kristus. Perbuatan baik harus menjadi ciri hidup mereka,
sekalipun mereka jauh dari kampung halaman dan berada dalam keadaan yang sulit. Milikilah cara hidup yang baik. 1 Petrus 2 ayat 11 sampai dengan ayat 12. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu, supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Milikilah cara hidup yang baik, merupakan nasihat Petrus kepada orang percaya. Jika kita memiliki cara hidup yang baik, hal itu membantu Tuhan untuk melawat umat-Nya sehingga bisa diselamatkan. Apabila kita memiliki cara hidup yang baik, maka akan ada buah, yaitu perbuatan-perbuatan yang memuliakan Tuhan. Cara hidup yang baik itu berbicara tentang karakter, etika, dan integritas hidup kita. Sebagai pendatang dan perantau, tentu saja kita akan menjadi sorotan dan pusat perhatian dari para penduduk asli apabila kita memiliki cara hidup yang tidak baik. Menurut nasihat Rasul Petrus supaya orang Kristen jangan menjadi cemoohan, jangan karena ulah segelintir orang sehingga menganggap bahwa semua orang Kristen adalah tidak baik. Mereka akan menganggap kita sebagai perwakilan dari seluruh orang Kristen di seluruh dunia. Ini adalah beban yang memang harus kita sadari. Kita punya tanggung jawab untuk senantiasa memuliakan Tuhan melalui kehidupan yang baik. Kita dituntut membuat orang lain agar turut memuji dan memuliakan Tuhan ketika mereka melihat perbuatan baik kita. Seperti ada sebuah pepatah yang mengatakan, adat sepanjang jalan, cupak sepanjang betung, artinya, setiap perbuatan ada aturannya sendiri. Setiap negeri mempunyai kebiasaannya atau aturannya sendiri, dan pesan pentingnya adalah jangan memaksakan aturan kita kepada orang atau negeri lain atau orang tertentu. Oleh sebab itu, Tuhan tidak menginginkan anaknya hidup dengan sembarangan, tidak senonoh dan ceroboh. Dalam Roma 13 ayat 1 sampai dengan ayat 4, Paulus mengingatkan bahwa tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah, karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikan kita. Banyak orang Kristen terperosok ke dalam suatu masalah yang tidak diinginkan, karena mereka tidak hidup sesuai perintah Tuhan. Kalau kita sudah berlaku benar dan berbuat baik, maka penghulu-penghulu di udara atau kuasa kegelapan tak mampu menjatuhkan kita. Pola hidup yang baik dan tertib adalah kehendak Allah, agar kita dapat menang melawan kuasa gelap. Dalam 1 Petrus 2 ayat 15 dikatakan, sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik kamu membungkamkan kepicikan orang-orang yang bodoh. Sekarang pertanyaannya, sosok seperti apa yang kita tunjukkan? Sudahkah kita mencerminkan gaya hidup Kristiani yang benar? Sudahkah kita hidup dengan menyatakan kasih kepada tetangga dan orang-orang di sekitar kita? Alangkah ironisnya ketika Yesus meminta kita untuk mewartakan kabar gembira ke seluruh dunia. Jangankan melakukannya, banyak yang malah menjadi batu sandungan bagi orang lain. Berbeda kepercayaan, berbeda status sosial, berbeda suku, bangsa, budaya atau bahkan bahasa sekalipun, tidaklah pernah bisa dijadikan alasan untuk menjauhi orang-orang yang ada di sekitar kita.
Kehidupan sosial di tengah masyarakat sangatlah penting untuk diperhatikan. Kita diingatkan untuk terus hidup suci dan taat di tengah-tengah masyarakat, terlebih di tengah-tengah orang yang belum percaya. Kita dituntut untuk menjadi terang dan garam dunia. Pesan ini bukan berarti kita bisa duduk santai tidak berbuat apa-apa atau yang lebih parah lagi menjadi batu sandungan bagi orang lain. Karena jika demikian kita tidak akan pernah bisa menjadi terang dan garam bagi dunia. Terang itu nyata bedanya dibandingkan gelap, garam pun memberi perbedaan nyata dalam masakan. Artinya kita dituntut untuk melakukan tindakan nyata. Ada banyak orang yang mengira bahwa melayani Tuhan hanyalah ketika kita aktif berkhotbah sehingga mereka dengan mudah bisa berkelit tidak punya kemampuan atau tidak terpanggil untuk melayani. Padahal yang jauh lebih penting adalah memperhatikan betul bagaimana kita hidup di tengah masyarakat yang majemuk. Apakah cara hidup kita sudah sesuai dengan firman Tuhan? Sudah mencerminkan Kristus yang penuh kasih, atau malah bertolak belakang? Serajin apapun kita menjalankan tata cara beribadah, sekuat apapun kita meneriakkan firman Tuhan, semua hanya akan sia-sia dan hanya akan jadi olok-olok apabila ternyata pola hidup kita bertolak belakang, bersikap seolah-olah alim, tapi hidupnya ternyata berbeda dengan apa yang dipertontonkan di depan orang banyak. Sadarilah bahwa kehidupan kita bisa menjadi sebuah kesaksian yang manis bagi saudara-saudara kita yang belum percaya. Mereka bisa mengenal siapa Yesus Kristus dan bagaimana kuasa Yesus sanggup bekerja secara luar biasa lewat hidup kita. Menjadi garam dan terang dunia, itulah yang seharusnya kita lakukan, dan itu sanggup membawa hasil jauh lebih baik dibandingkan hanya di mulut saja. Jika demikian, kita harus hidup sebagai pelaku firman, artinya mengaplikasikan firman secara nyata dalam kehidupan kita. Mengasihi tetangga dan orang-orang di sekitar kita, membantu mereka dalam kesulitan, peduli kepada mereka, bersikap ramah dan penuh kesabaran, menunjukkan sikap bersahabat, mendahulukan kepentingan orang lain, siapapun mereka, apapun latar belakang mereka, tanpa terkecuali. Hanya dengan demikian kita bisa menjadi duta-duta Kristus yang baik, sehingga kita bisa mengenalkan pribadi Kristus yang benar beserta kebenaran yang Dia bawa dari Bapa Surgawi kepada mereka yang belum percaya. Pagar rumah kita boleh saja tinggi, namun janganlah ketinggian pagar itu menjadi pembatas kita dengan orang-orang yang bersebelahan dengan kita. Karena itu, marilah hidup sesuai dengan aturan, jangan seenaknya sendiri, supaya kita tidak menjadi bodoh dan picik. Kamu bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. 1 Petrus 2 ayat 9. Ada banyak hal yang hendak kita pelajari dari nas hari ini. Pertama, kita adalah bangsa yang terpilih. Dari hal ini, kita tahu bahwa orang Kristen terpilih karena 3 alasan. 1. Ia terpilih karena adanya hak khusus dalam Yesus Kristus, ditawarkan kepadanya hubungan baru dan intim dengan Allah. Hanya di dalam dan karena Tuhan Yesus, orang diselamatkan dan masuk ke dalam jajaran bangsa elit pilihan Allah. 2. Ia terpilih karena ketaatan, hak khusus membawanya pada tanggung jawab.
Memang benar bahwa ketika seseorang sudah diselamatkan dalam Yesus, maka ia masuk dalam bangsa pilihan. Namun sebagai anggota dari bangsa pilihan, ia harus menaati aturan-aturan Allah. Memang, ia bukan lantas tidak selamat kalau tidak taat, namun ia menjadi yang terkecil di antara yang diselamatkan. 3. Ia terpilih untuk melayani. Kebanggaannya adalah ia dapat menjadi pelayan Allah. Hak khususnya adalah dijadikan sebagai alat untuk maksud Allah sepanjang hidupnya. Kedua, kita adalah imamat yang rajani. Orang Kristen dipanggil sebagai imamat yang rajani. Sebagai imam, orang Kristen mempunyai akses langsung kepada Allah, selain bisa membawa orang lain kepada Allah. Dalam tradisi Yahudi, hanya imamlah yang bisa membawa korban persembahan orang-orang kepada Allah untuk penebusan dosa mereka. Namun sejak orang Kristen diselamatkan oleh Yesus, hubungannya dengan Allah sudah dipulihkan dan ia mempunyai hak akses khusus kepada Allah. Hubungan seperti ini tidak dimiliki oleh orang-orang yang tidak berada dalam Kristus. Sebagai imam, orang Kristen harus mempersembahkan karyanya, penyembahannya dan bahkan dirinya sendiri kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Tuhan. Itulah ibadahnya yang sejati. Roma 12 ayat 1. Ketiga, kita adalah bangsa yang kudus. Di dalam bahasa Yunani, kudus adalah hagios, yang berarti berbeda. Orang Kristen terpanggil untuk berbeda dari yang lain, karena ia didedikasikan untuk kehendak Allah dan pelayanan Allah. Orang-orang lain mungkin mengikuti standar dunia, namun orang Kristen harus mengikuti standar Allah. Menjadi berbeda bukan berarti harus menjadi aneh dan mengisolir diri. Namun ketika hidup di dunia ini, orang Kristen harus lebih mengutamakan nilai atau standar Allah dalam hidupnya. Orang Kristen harus berani tampil berbeda dengan tidak ikut-ikutan korupsi, memfitnah, atau mendepak orang lain, meskipun akan dicemooh sebagai kuno, aneh, konyol, bodoh, dan disingkirkan atau dijauhi. Itulah konsekuensi dan harga yang harus dibayar sebagai orang Kristen karena dia adalah anak Allah dan bukan anak dunia. Keempat, kita adalah umat kepunyaan Allah. Orang Kristen adalah umat kepunyaan Allah sendiri. Sebagai orang Kristen, ia adalah milik Allah yang maha besar dan akibatnya ia memiliki nilai baru karenanya. Sebuah pena biasa menjadi bernilai luar biasa karena misalnya ia menjadi milik Presiden Soekarno. Ketika dilelang, pena ini akan menjadi mahal karena dimiliki Presiden Soekarno. Jadi setelah orang Kristen dimiliki Allah, dari orang yang biasa-biasa saja menjadi luar biasa karenanya. Karenanya kita harus menjaga diri kita sebagai umat yang khusus bagi Allah. Saintus imamat yang rajani menunjuk kepada fungsi imam atau jembatan antara manusia dan Tuhan. Hal ini berarti setiap anak-anak Tuhan adalah imam bagi sesamanya dan alat bagi orang yang belum percaya untuk mengenal Tuhan Yesus. Saintus bangsa yang kudus untuk mengungkapkan ada tanggung jawab yang dipercayakan. Istilah bangsa yang kudus diambil dari Perjanjian Lama dan menunjuk kepada Israel yang dipilih Tuhan untuk menjadi teladan sebagai bangsa yang hidup seturut dengan firman Tuhan, dan sekaligus menjadi saluran berkat bagi bangsa lain untuk mengenal Tuhan yang sejati. Sebagai umat Tuhan pada masa kini adalah bagaikan bangsa Israel rohani yang dikhususkan Tuhan untuk memberkati dunia ini. Karena itu,
bertekadlah dalam hati dengan berkata, "Saya akan hidup kudus supaya dapat menjadi teladan di keluarga, pekerjaan, dan lingkunganku. Saya siap sebagai jembatan untuk membawa mereka dan memperkenalkan Kristus kepada mereka. Kiranya Tuhan menolong saya." Siapakah Petrus dalam Alkitab? Simon Petrus, juga dikenal sebagai Kefas, adalah salah satu pengikut pertama Yesus Kristus. Dia adalah seorang murid yang blak-blakan dan bersemangat, salah satu sahabat terdekat Yesus, seorang rasul, dan tiang gereja. Peter adalah orang yang antusias, berkemauan keras, impulsif, dan terkadang kurang ajar. Namun dengan segala kelebihannya, Peter memiliki beberapa kegagalan dalam hidupnya. Namun, Tuhan yang memilih dia terus membentuk dia menjadi Petrus yang dia inginkan. Simon berasal dari Betsaida dan tinggal di Kapernaum, keduanya kota di pesisir Laut Galilea. Dia menikah, dan dia serta Yakobus dan Yohanes adalah mitra dalam bisnis penangkapan ikan yang menguntungkan. Simon bertemu Yesus melalui saudaranya Andreas, yang mengikuti Yesus setelah mendengar Yohanes Pembaptis menyatakan bahwa Yesus adalah anak domba Allah. Andrew segera pergi mencari saudaranya untuk membawanya kepada Yesus. Saat bertemu Simon, Yesus memberinya nama baru, Kefas atau Aram atau Petrus dalam Yunani, yang berarti batu karang. Belakangan, Yesus secara resmi memanggil Petrus untuk mengikutinya, menghasilkan tangkapan ikan yang ajaib. Petrus segera meninggalkan segalanya untuk mengikuti Tuhan. Selama 3 tahun berikutnya, Petrus hidup sebagai murid Tuhan Yesus. Sebagai pemimpin alami, Petrus menjadi juru bicara de facto 12. Yang lebih penting lagi, Petruslah yang pertama kali mengakui Yesus sebagai Kristus, Anak Allah yang hidup, sebuah kebenaran yang menurut Yesus diwahyukan secara ilahi kepada Petrus. Petrus adalah bagian dari lingkaran dalam murid-murid Yesus, bersama dengan Yakobus dan Yohanes. Hanya ketiganya yang hadir ketika Yesus membangkitkan putri Yairus. Markus 5 ayat 37. Dan ketika Yesus berubah rupa di gunung. Matius 17 ayat 1. Petrus dan Yohanes diberi tugas khusus untuk mempersiapkan perjamuan Paskah terakhir. Lukas 22 ayat 8. Dalam beberapa kesempatan, Petrus menunjukkan dirinya terburu nafsu dan sampai pada titik gegabah. Misalnya, Petrus yang meninggalkan perahu untuk berjalan di atas air menuju Yesus dan segera mengalihkan pandangannya dari Yesus dan mulai tenggelam. Petruslah yang mengajak Yesus ke samping untuk menegur dia karena berbicara tentang kematiannya, Matius 16 ayat 22, dan dengan cepat dikoreksi oleh Tuhan. Petruslah yang menyarankan untuk mendirikan 3 tabernakel untuk menghormati Musa, Elia, dan Yesus. Matius 17 ayat 4, dan jatuh ke tanah dalam keheningan yang menakutkan karena kemuliaan Allah. Petruslah yang menghunus pedangnya dan menyerang hamba imam besar, Yohanes 18 ayat 10. Dan langsung disuruh menyarungkan senjatanya. Petruslah yang menyombongkan diri bahwa ia tidak akan pernah meninggalkan Tuhan, meskipun semua orang melakukannya. Matius 26 ayat 33, dan kemudian menyangkal sebanyak 3 kali bahwa ia mengenal Tuhan. Melalui semua suka dan duka yang dialami Petrus,
Tuhan Yesus tetap menjadi Tuhannya yang pengasih dan pembimbingnya yang setia. Yesus menegaskan kembali Simon sebagai Petrus, batu karang, dalam Matius 16 ayat 18 sampai dengan ayat 19, menjanjikan bahwa ia akan berperan penting dalam mendirikan gereja Yesus. Setelah kebangkitannya, Yesus secara khusus menyebut Petrus sebagai orang yang perlu mendengar kabar baik, Markus 16 ayat 7. Dan, dengan mengulangi mukjizat penangkapan ikan dalam jumlah besar, Yesus secara khusus menekankan pengampunan dan pemulihan Petrus serta mengangkatnya kembali sebagai rasul. Pada hari Pentakosta, Petrus menjadi pembicara utama di hadapan orang banyak di Yerusalem. Kisah Para Rasul 2 ayat 14, dan gereja dimulai dengan masuknya sekitar 3.000 orang percaya baru. Belakangan, Petrus menyembuhkan seorang pengemis yang lumpuh dan berkhotbah dengan berani di hadapan Sanhedrin. Bahkan penangkapan, pemukulan, dan ancaman tidak dapat menyurutkan tekad Petrus untuk memberitakan Kristus yang telah bangkit. Janji Yesus bahwa Petrus akan menjadi fondasi dalam membangun gereja digenapi dalam 3 tahap. Petrus berkhotbah pada hari Pentakosta. Lalu, ia hadir saat orang Samaria menerima Roh Kudus. Akhirnya, ia dipanggil ke rumah perwira Romawi, Kornelius, yang juga percaya dan menerima Roh Kudus. Dengan cara ini, Petrus membuka 3 dunia berbeda dan membuka pintu gereja bagi orang Yahudi, Samaria, dan bukan Yahudi. Bahkan sebagai seorang rasul, Petrus mengalami beberapa penderitaan yang semakin besar. Pada awalnya, dia menolak memberitakan Injil kepada Kornelius, seorang non-Yahudi. Namun, ketika dia melihat orang-orang Romawi menerima Roh Kudus dengan cara yang sama seperti dia, Petrus menyimpulkan bahwa Allah tidak pilih kasih. Kisah Para Rasul 10 ayat 34. Setelah itu, Petrus dengan tegas membela posisi orang-orang bukan Yahudi sebagai orang percaya dan bersikukuh bahwa mereka tidak perlu menuruti hukum Yahudi. Episode pertumbuhan lain dalam kehidupan Petrus berkaitan dengan kunjungannya ke Antiokhia, di mana ia menikmati persekutuan dengan orang-orang percaya non-Yahudi. Namun, ketika beberapa orang Yahudi yang taat hukum tiba di Antiokhia, Petrus, untuk menenangkan mereka, menarik diri dari orang-orang Kristen non-Yahudi. Rasul Paulus memandang hal ini sebagai kemunafikan dan menyebutnya demikian di hadapan Petrus. Di kemudian hari, Petrus menghabiskan waktu bersama Yohanes Markus, 1 Petrus 5 ayat 13, yang menulis Injil Markus berdasarkan kenangan Petrus akan waktunya bersama Yesus. Petrus menulis 2 surat yang diilhami, 1 dan 2 Petrus, antara tahun 60 dan 68 Masehi. Yesus berkata bahwa Petrus akan mati sebagai martir, sebuah nubuatan yang digenapi. Mungkin, pada masa pemerintahan Nero, tradisi mengatakan bahwa Petrus disalibkan secara terbalik di Roma. Dan meskipun cerita tersebut mungkin benar, tidak ada kesaksian dalam kitab suci atau sejarah yang menjelaskan secara spesifik kematian Petrus. Apa yang bisa kita pelajari dari kehidupan Petrus? Berikut beberapa pelajarannya. Yesus mengatasi rasa takut, baik saat keluar dari perahu menuju lautan yang bergolak, atau melangkah melewati ambang pintu rumah orang bukan Yahudi untuk pertama kalinya,
Petrus menemukan keberanian dalam mengikuti Kristus. Tidak ada rasa takut dalam cinta, tetapi kasih yang sempurna melenyapkan rasa takut. 1 Yohanes 4 ayat 18. Yesus mengampuni kesetiaan. Setelah ia menyombongkan kesetiaannya, Petrus dengan sungguh-sungguh menyangkal Tuhan sebanyak 3 kali. Tampaknya Petrus telah membakar jembatannya, namun Yesus dengan penuh kasih membangunnya kembali dan memulihkan pelayanan Petrus. Petrus dulunya adalah orang yang gagal, namun bagi Yesus, kegagalan bukanlah akhir dari segalanya. Jika kita tidak setia, maka Dia akan tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya sendiri. 2 Timotius 2 ayat 13. Yesus dengan sabar mengajar. Berkali-kali Petrus membutuhkan koreksi, dan Tuhan memberikannya dengan kesabaran, keteguhan, dan kasih. Guru utama mencari siswa yang mau belajar. Aku akan mengajar kamu dan mengajari kamu jalan yang harus kamu tempuh. Mazmur 32 ayat 8. Yesus melihat kita sebagaimana Dia ingin kita menjadi. Pertama kali mereka bertemu, Yesus memanggil Simon, Petrus, nelayan yang kasar dan ceroboh. Di mata Yesus, adalah batu karang yang kokoh dan setia. Dia yang memulai pekerjaan baik di antara kamu, akan meneruskannya sampai selesai. Filipi 1 ayat 6. Yesus menggunakan pahlawan yang tidak terduga. Petrus adalah seorang nelayan dari Galilea, namun Yesus memanggilnya untuk menjadi penjala manusia. Lukas 5 ayat 10. Karena Petrus rela meninggalkan semua miliknya untuk mengikut Yesus, Tuhan memakai dia dengan cara yang luar biasa. Saat Petrus berkhotbah, orang-orang kagum pada keberaniannya karena ia tidak bersekolah dan biasa. Namun kemudian mereka menyadari bahwa Petrus telah bersama Yesus. Kisah Para Rasul 4 ayat 13, bersama Yesus membuat perbedaan besar. Doa saya menyertai saudara sekalian. Marilah kita menyampaikan doa syafaat. Bapa Surgawi, biarlah terang-Mu bersinar melalui hidupku. Amin. Sampaikan harapan dan permintaan saudara kepada Tuhan. Marilah kita renungkan sahabat saudara rohani. Demikianlah renungan firman Tuhan pagi hari ini. Semoga menjadi berkat dalam hidup kita. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita pagi hari ini, marilah kita berdoa. Selamat pagi Bapa, malam hari telah berganti pagi. Kehidupan baru telah Engkau berikan kembali bagi kami. Bapa Surgawi, tolonglah aku menyadari kebutuhan orang lain, supaya aku dapat membagikan apa yang telah Engkau berikan kepadaku. Pada saat aku membutuhkan, berilah aku keyakinan bahwa Engkau akan mencukupkanku, melalui orang-orang yang mengasihi-Mu, bukan karena kami pantas atau layak, namun karena kasih karunia-Mu kami boleh ada, sebagaimana kami ada di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, atas kesempatan baru yang telah Tuhan berikan kepada kami, untuk bisa memperbaiki diri agar kami bisa lebih layak di hadapan-Mu.
Hari ini kami serahkan semua perkara dan kesulitan yang akan kami lalui ke dalam tangan-Mu. Biarkanlah kami bisa memuliakan-Mu dalam segala aktivitas yang akan kami lakukan. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Sampai jumpa di renungan pagi saudara rohani berikutnya. Kiranya Tuhan selalu memberkati saudara semua hari ini. Amin. Shalom.